Baik, selamat sore bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dasman Sormin dengan NIM 12S24007. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan remedial praktikum UAS mata kuliah PBO yang bernama aplikasi Part IT. Sistem manajemen parkir kendaraan berbasis Java menggunakan konsep object oriented programming dan object relational mapping dengan GPA dan Hibernate. Jadi sebelum saya mulai menjelaskannya, ada baiknya saya membaca ritmenya terlebih dahulu. Pada sesi ini Anda diminta untuk menyelesaikan persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Di sini case study-nya di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang disusun untuk mobil dan sepeda motor. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Mobil hanya dapat diparkir pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil, begitu pula dengan motor. Penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan diidentifikasikan dengan atribut, nomor polisi atau plat, nama pemilik dan jenis kendaraan. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat nomor, area parkir diidentifikasikan dengan nama area, kapasitas maksimal, dan juga jenis kendaraan yang diizinkan. Keunikan area parkir dijamin melalui dari nama. Di sini kode base-nya simulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dan mengimplementasikan object oriented dan object relational mapping berbasis GPA. Seluruh data disimpan dengan database persisten. Anda dibebaskan menggunakan driver database H2MSQL, PostgreSQL, dan sebagainya sesuai pilihan. Pada repository telah tersedia POM XML, persistent XML, dan PBL F01. Jadi di sini penilaiannya ada 5. Database dan entity definition yang itu harusnya sudah dikumpul dengan kemarin. Kita mulai dari ini aja, dari fitur penambahan register entities, fitur penambahan data kendaraan dan area parkir melalui STD-IN. Format areanya sebagai berikut dan format kendaraannya sebagai berikut. Di sini ada di tes ketiga ini ada subtes sampai dari 3.1 sampai 3.5. Yang di sini sudah terlihat bagaimana inputannya dan juga expect outputnya. Dan kita disuruh untuk begitu juga dengan tes yang keempat ini. Kita disuruh membuat program agar nanti kalau kita input itu keluar hasil ini. Dan di sini ada display all yang dimana setiap kalau kita mau mengrunningkan itu, kita buat inputannya dan ada kata display all di bawahnya agar semua nanti keluar sesuai dengan yang diharapkan. Oke, di sini saya langsung ke penjelasannya. Di sini yang pertama pemilihan arsitektur. Saya menggunakan arsitektur berlapis atau layer arsitektur yang terdiri dari 3 layer utama. Ada entity, repository, dan juga service.
alasan saya memilih arsitektur ini adalah karena sesuai dengan prinsip OOP, yaitu separation of concern, di mana setiap player punya tanggung jawab masing-masing dan tidak saling campur aduk. Entity bertanggung jawab untuk mempresentasikan data, terus si repository itu bertanggung jawab untuk mengakses database, dan si service ini bertanggung jawab untuk menjalankan logika bisnis. Dan di sini database yang saya gunakan itu adalah H2. Kenapa saya memilih H2? Karena H2 adalah embedded database yang tidak perlu diinstal secara terpisah. Cukup tambahkan dependensi di POM XML ini. Dan database langsung bisa digunakan. Ini sangat cocok untuk kayak pemula gitu. Datanya ini disimpan di file parquet_db.mv.db yang secara otomatis terbuat di dalam folder objek ini. Juga yang ketiga itu adalah pemilihan Hibernate seperti GPA provider. Itu adalah standar Java untuk ORM atau Object Relational Mapping dengan GPA. Aku tidak perlu menulis SQL secara manual, cukup mendefinisikan entity. Misalnya di parquet area ini cuma mendefinisikan entity, terus table, dan juga kolom. Dan Hibernate akan otomatis membuat tabel di database dan mengelola operasi. Jadi di sini ada jenis entity-nya. Untuk entity parking area itu primary key-nya itu adalah name. Karena di soal juga kan ada dibuat kayak identifier ini itu adalah name di parking area. Karena menyatakan keunikan area parkir dijamin melalui name yang tadi aku bilang itu. Untuk entity vehicle ya, saya menjadikan itu adalah plate number sebagai primary key-nya, karena keunikan kendaraan dijamin dengan plat number-nya. Karena plat number kan gak mungkin ada yang sama. Ini sesuai ketentuan soal juga. Terus di sini ada desain relasi antar entity. Saya menggunakan relasi one to many dari parking ke vehicle, dan many to one dari vehicle ke parking area. Artinya satu area parkir bisa menampung banyak kendaraan, dan satu kendaraan hanya bisa berada di satu area parkir aja. Foreign key disimpan di tabel vehicle dengan nama kolom parking area name. Dan merujuk ke kolom name di parking area. Oke, kita bahas satu-satu dari POM XML. Yang dimana file ini adalah konfigurasi Maven untuk project aku kali ini. Di sini saya mendefinisikan grup dengan NIM saya 12S24007 sesuai dengan yang diinstruksikan. Kemudian di bagian property saya set Maven compiler 17. Ini versi ke-17. Artinya kode Java bisa dikompil menggunakan standar Java 17 yang kompatibel dan dengan server GitHub-nya. Di dependensi itu ada dua dependensi utama. Yang pertama Hibernate Core, dan juga Hibernate Core ini sebagai GPA provider yang bertugas untuk menghubungkan Java dengan database. Kedua ada H2. Ini H2 itu sebagai database embedded yang tidak perlu diinstal terpisah. Di bagian build plugin
Pertama ada Maven plugin yang digunakan oleh GitHub Classroom untuk menjelaskan program kita dengan perintah mvnx Java. Kedua adalah Maven Assembly plugin yang bertugas untuk membungkus semua dependensi ke dalam satu file jar sehingga program bisa dijalankan dengan perintah Java strip jar. Masuk ke persistent yang ada di folder src resource meta nef, terus ada itu filenya. Ini adalah konfigurasi GPA. Di sini saya mendefinisikan persistent dengan nama park it pu. Nama ini harus persis dengan yang dipanggil di app Java-nya. Transaction type-nya adalah resource lokal, artinya kita kelola transaksi secara manual, bukan dikelola oleh application server. Di bagian class, belum. Provider yang digunakan adalah ORG, Hibernate, GPA Hibernate Persistent Provider, yaitu Hibernate sebagai implementasi GPA. Oke, kita masuk ke entity, yaitu kelas entity. Kelasnya itu ada 2. Di entity ini parking area.java juga vehicle.java. Ini wajib didaftarkan karena GPA mengenal entity-entity tersebut. Oke, masuk ke parking area Java. Ini mempresentasikan tabel parking area di database. Anotasi entity ini memberitahukan GPA bahwa kelas ini adalah entity yang akan dipetakan ke dalam tabel database. Anotasi tabel ini, table name sama dengan parking area, menentukan nama tabelnya. Field name dianotasi dengan ID, yang artinya field ini adalah primary key. Saya memilih name sebagai primary key karena soal menyatakan keunikan area itu dijamin oleh namanya, bukan menggunakan ID auto increment. Anotasi kolom ini mendefinisikan nama kolom tabel dan null label sama dengan false. Artinya kolom ini tidak boleh kosong. Field capacity itu adalah kapasitas maksimal area parking. Field allow itu jenis kendaraan yang diizinkan. Nilainya hanya car atau motorcycle. Terus di field vehicle itu adalah entity vehicle, anotasi one to many. One to many artinya satu parkir area bisa punya banyak vehicle. Parameter mapped by sama dengan parking area, artinya relasi dikelola oleh field parking area di class vehicle. Cascade type.all artinya semua operasi pada parking area akan diteruskan ke vehicle-nya. Terus fetch type.lazy itu artinya data kendaraan akan di-load dari database ketika benar-benar dibutuhkan, bukan saat karena pertama kali di-load. Terus ada method is full.
mengecek apakah jumlah kendaraan yang sudah parkir itu sesuai mencapai kapasitas maksimal. Terus ada metode accept, mengecek apakah type kendaraan sesuai dengan allow type yang menggunakan equals, ignore case agar tidak case sensitive. Masuk ke vehicle juga Java. Di sini ada anotasi entity juga dan table name sama seperti parking area, yang mana field numbernya itu dianotasikan ID sebagai primary key, karena di soal juga menyebutkan keunikan pada vehicle dan Java itu adalah field numbernya. Di field owner adalah nama pemilik kendaraan, dan field type adalah jenis kendaraan, yaitu car atau motorcycle. Di field parking area adalah relasi antara parking area relasi ke entity parking area. Anotasi many to one artinya banyak vehicle dapat berada di satu parking area. Terus ada sini fetch fetch type.lazy. Sama seperti sebelumnya, data area baru di load ketika dibutuhkan anotasi join column. Name sama dengan parking underscore area underscore name mendefinisikan kolom foreign key di tabel vehicle. New label sama dengan true, artinya kendaraan boleh perlu diparkir kemana-mana. Foreign key boleh. Oke, masuk ke repository. Sini ada dua, parking area repository Java dengan vehicle repository.java. Kita bahas di parking area repository.java. Di sini kelas ini bertugas melakukan semua operasi database untuk entity parking area. Constructor menerima entity manager, menerima entity manager yang diinjeksikan dari luar. Entity manager adalah objek utama GPU untuk berinteraksi dengan database. Method save ini menyimpan area parkir baru ke database. Saya buka transaksi dengan begin versus entity, lalu commit transaksi. Itu adalah pola standar GPU untuk operasi write. Kemudian ada metode find by name, mencari area parkir berdasarkan nama menggunakan GPQL atau Java Persistent Query Language. Ini mirip SQL tapi menggunakan nama kelas dan field Java, bukan nama tabel atau kolom database. Saya gunakan try catch. Untuk menangani no result exception, ketika area tidak ditemukan, metode akan return error. Terus ini ada metode find all order by name. Ini mengambil semua area parkir dari database, diurutkan ascending berdasarkan nama, digunakan untuk fitur display all. Terus ada metode update. Di sini melakukan merge entity yang sudah dimodifikasi kembali ke database, digunakan ketika ada perubahan data area. Masuk kita ke vehicle repository.
Kelas ini bertugas untuk melakukan semua operasi di vehicle. Di entity vehicle, ini strukturnya sama dengan parking area repository yang dimana konstruktor menerima entity manager. Di sini ada method save, mencari kendaraan berdasarkan plate number, menggunakan GPKL juga. Jika tidak ditemukan akan return null. Di sini ada update. Find by plate. Di sini mencari kendaraan berdasarkan save tadi buat menyimpan kendaraan baru kan ke database dengan pola yang sama seperti begin, persis, dan commit. Kalau find by plate itu tadi buat mencari kendaraan berdasarkan plate number menggunakan GPKL. Kalau tidak ditemukan akan return null. Dan di sini ada update, melakukan match untuk menyimpan perubahan kendaraan ke database. Metode ini dipanggil ketika kendaraan berhasil diparkir dan foreign key parkir area name itu perlu diupdate. Oke, di sini ada parking service dari Java. Default ini adalah kelas terpenting karena berisi semua bisnis logik aplikasi. Konstruktor menerima dua repository, yaitu parking area repository dan juga physical repository di Java. Ini adalah implementasi dependency injection. Parking service tidak membuat repository sendiri, melainkan menerimanya dari luar. Di sini ada method add area, bertugas untuk menambahkan area parkir baru. Pertama, mengecek apakah area dengan nama yang sama sudah ada menggunakan find by name. Jika sudah ada, metode langsung return tanpa melakukan langsung return tanpa melakukan apapun untuk mencegah duplikat. Jika belum ada, buat objek parking area baru dan simpan ke database. Terus ada vehicle add, bertugas untuk menambahkan kendaraan baru. Logikanya sama, cek duplikat berdasarkan plate number terlebih dahulu. Jika tidak ada, buat objek fisika baru dan simpan ke database. Terus ini ada park, bertugas untuk memarkir kendaraan ke area parkir. Di sini ada 4 kondisi yang dicek secara berurutan. Yang pertama, jika vehicle null, artinya itu kendaraan tidak terdaftar, langsung return. Kedua, jika area null, artinya area tidak ditemukan, langsung return. Ketiga, jika type kendaraan tidak sesuai dengan allow type area, menggunakan metode accept, langsung return. Keempat, jika area sudah penuh, menggunakan metode is full, langsung return juga. Jika semua kondisi lolos, set parking area pada vehicle itu lalu langsung diupdate ke database. Tambahkan juga vehicle pada area agar data memori itu tetap konsisten. Terus di sini ada display all, yang dimana bertugas menampilkan semua data. Pertama, ambil semua area, diurutkan assisting menggunakan find all order by name. Ini untuk setiap area sort dulu list kendaraannya berdasarkan plate number menggunakan comparator comparing. Lalu print informasi area dengan format name, allow type, capacity, pipe, accept. Lalu loop semua kendaraan dan print dengan format plate number, owner, type. Oke, ini adalah Java. Ini adalah driver class utama yang menjadi titik masuk program. Di method main ini pertama dibuat entity manager factory dengan memanggil persistent create entity manager factory dengan parameter park ITPU yang harus sama dengan persistent XML-nya yang tadi ku bilang.
Entity Manager Factory ini membuka koneksi ke database H2. Dari Entity Manager Factory dibuatlah Entity Manager, lalu Entity Manager ini diinjeksikan ke dua repositori, yaitu kedua repositori injeksikan ke parking service. Jadi si parking area repository dan vehicle repository ini diinjeksikan ke si parkir service ini. Terus scanner dibuat untuk membaca input dari sistem in, yaitu std_in. Terus ada loop while scanner has next line. Terus berjalan selama ada input. Setiap baris diterima untuk menghilangkan spasi berlebihan di awal dan akhir, lalu skip jika kosong. Setiap baris yang valid di split menggunakan pagar. Seperti delimiter. Yang pertama yaitu parts no, diambil sebagai komen dan diproses menggunakan switch case. Untuk area add, diambil part 1 sebagai name, part 2 di pairs ke integer sebagai capacity, dan part 3 sebagai allow type. Lalu dipanggil dengan service.add_area. Kemudian masuk ke vehicle add, diambil part 1-nya itu sebagai plate, part 2-nya itu owner, part 3-nya itu type. Lalu dipanggil dengan service add vehicle. Untuk case yang part ini, part 1-nya diambil plate dan part 2-nya diambil area name dan dipanggil oleh service park vehicle. Untuk display all, di sini langsung dipanggil si service display all tanpa parameter tambahan. Setelah loop selesai karena input habis, scanner ditutup, entity manager ditutup, dan entity manager factory ditutup untuk membebaskan semua resource dan koneksi database. Oke, di sini kita akan menjalankan menggunakan harusnya ini nah, kita ambil si ininya why? Kenapa? Karena database-nya lagi dipakai pada person lain. Jadi tadi aku kasih ini untuk menghapus atau memberhentikan yang sebelumnya. Jadi buat menghapus, dan ini compile-nya, dan kita tinggal suruh dia buat tes satu-satu. Ini nggak harus semua akan kubuat karena ini terlalu banyak. Jadi kita satu-satu aja. Terus jangan lupa display all-nya. Display. Nah, keluarkan output-nya. Terus kita Ctrl Z, Enter untuk memberhentikannya. Terus kita buat lagi. Tadi yang kedua, tadi kan pertama. (3.1) kita coba yang 3.2. Bah.
2 dan display all-nya jangan lupa. Display all. Nah, bisa dilihat sesuai dengan hal yang diharapkan. Terus Ctrl Z lagi, terus enter, terus kita buat lagi. Oke. 3.4 3.3 ini 3.2 tadi kan. Terus display all, terus bisa dilihat di sini area G722 motorcycle. Oke, terus ini lagi kita masuk ke 3.4. 3.4 dia area ini. Jadi kontrol vehicle add car. Ini terus park. Display all. Tengok bahwa 3.4 itu berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir di case 3.3 ini kita kontrol ini nggak bisa ya. Terus ini terus ini display all. Cuma bisa dilihat area VIP 5.6. Oke, kita masuk ke assigning vehicle. Dia punya 4 yang harus dites. Kita akan mengetesnya. Terus ini terus park lalu layout. Bisa dilihat parkir M motorcycle bla 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 M123 Citra motorcycle. Terus yang keempat, validasi beda type kendaraan. Gimana ini ya, terus ini terus tengok ini keluar parking motorcycle 10.40. Ctrl Z.
Terus kita mau coba yang validasi lebih kapasitas. Validasi lebih kapasitas. Display bisa lihat parking ketat car 1 pipe 1A1 EK car. Dan yang terakhir ada ini validasi kendaraan tidak terdaftar. Ini kita buat lalu di display bisa dilihat area X 5.0. Oke, terus kita disuruh ada tes 5. Jadi kita langsung aja ke contoh interaksi IO-nya. Mana ini semua harus kita taruh. Dan ini yang keluar area. Baik, di sini aku udah buat repository baru. Yang bernama remedial practical was. Dan di sini dia centang auto grading pas. Tanya. Baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih dan selamat siang, Pak.